Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 5 Februari 2021, Jumat pertama di bulan Februari. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, hatinya yang berbelas kasih dan menjadi tempat perlindungan, permohonan bagi kita semua. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Selamat pesta nama untuk lingkungan Santa Agatha Paroki Bintaro Jaya dan untuk saudari sekalian yang merayakan pesta nama Santa Agatha. Agatha lahir di dalam keluarga bangsawan di Palermo, Sisilia pada tahun 231. Ia bertumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan saleh. Mendengar kecantikannya, Gubernur Romawi hendak memperistri Agatha. Namun Agatha menolak sang gubernur karena ia telah mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Yesus. Penolakan Agatha membuat gubernur menjadi marah. Agatha ditangkap dan disiksa. Dalam penyiksaannya, Santa Agatha berdoa dengan lirih, "Tuhan Allah penciptaku, Engkau telah melindungi aku sejak masa kecilku. Engkau telah menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberiku ketabahan untuk menderita. Sekarang terimalah jiwaku." Santa Agatha wafat sebagai martir di Catania, Sisilia pada tahun 250. Santa Agatha dihormati sebagai pelindung para wanita, khususnya mereka yang menderita penyakit kanker payudara. Banyak doa penyembuhan yang terkabul dengan perantaraan Santa Agatha martir yang suci ini. Kita bersyukur untuk kisah dan teladan hidup Santa Agatha. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu,
Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di zaman sekarang ini, kita perlu memilah, memilih, dan menentukan berita mana yang benar, yang sahih, dan bukan hanya sekedar berita hoax yang penuh hasutan. Beberapa waktu lalu, beredar sebuah berita di media sosial bahwa Bapak Julius Kardinal Darmo Atmojo meninggal dunia. Padahal setelah dikonfirmasi beliau sehat dan paginya masih memimpin perayaan Ekaristi. Memang kita perlu jeli dan berhati-hati dalam bermedia di zaman sekarang ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkisah tentang kematian tragis Yohanes Pembaptis. Dijelaskan dalam kisah ini bahwa Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi Raja Herodes ingin melindunginya. Namun, mengapa Herodes akhirnya memerintahkan algojonya untuk memenggal kepala Yohanes? Inilah tipu daya hasutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, menghasut berarti membangkitkan hati orang supaya marah, memberontak, melawan, dan lain-lain. Menghasut dalam analogi bahasa sekarang disebut kompor yang suka memanasi orang untuk melakukan keburukan. Herodes terhasut oleh Herodias, istri Filipus yang diambil menjadi istrinya, sehingga ia terprovokasi untuk mengakhiri hidup Yohanes Pembaptis. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hati-hati terhadap tipu daya hasutan yang mempropaganda dan menyesatkan. Ingat, pastikan kebenaran suatu berita sebelum menyebarkannya. Saring sebelum sharing. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijak dalam bermedia, agar kita tidak menjadi pribadi yang sesat, yang mudah terhasut ataupun menghasut orang. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.